Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Sabila Putri Anjani dengan NPM 212151013. Di sini saya tidak sendiri, tentunya ada dua rekan saya. Yang pertama ada Lutfi Nur Insani dengan NPM 212151017. Kemudian ada Adit Miswara dengan NPM 212151033. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan dan produksi media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Depi Ardian Nugraha SPD MPD. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat materi mengenai akar pangkat 3 jalak. Nah, di sini anak-anak sekolah dasar masih berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, cara berpikir anak didasarkan pada manipulasi fisik objek-objek konkret. Untuk berpikir abstrak, anak masih memerlukan bantuan manipulasi objek konkret atau pengalaman langsung. Nah, siswa sekolah dasar bisa memahami operasi logika dengan bantuan benda konkret. Jadi, di sini guru harus menemukan cara untuk memfasilitasi siswa agar memahami matematika. Nah, salah satu pembelajaran matematika yang sulit bagi siswa SD adalah materi akar pangkat 3. Persoalan tersebut harus diselesaikan dalam rangka mendukung SGDS 4 Quality Education. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika yaitu dengan menggunakan media. Nah, syarat media pembelajaran matematika yang baik menurut Sujanan dan Rifai pada tahun 2009 menyatakan ada dua cara mutu yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran matematika. Yang pertama, kualitas pesan yang meliputi relevansi dengan tujuan belajar, kejelasan dengan struktur pengajaran, kemudahan untuk dipahami, sistematika yang logis. Kemudian yang kedua yaitu kualitas visual. Hal ini mengikuti prinsip-prinsip visualisasi seperti keindahan, menarik, membangkitkan motivasi, kemudian kesadaran, sederhana, jelas terbaca, penonjolan, penekanan pada hal yang penting, kesatuan konseptual. Nah, selanjutnya yaitu keseimbangan dan harmonis. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengembangkan arpatik atau akar pangkat 3 jalak sebagai media pembelajaran matematika materi akar pangkat 3 guna untuk mempermudah pemahaman siswa sekolah dasar serta dapat mendukung SGDS 4 Quality Education, yaitu meningkatkan kualitas pengajaran pembelajaran dengan menggunakan media yang menarik. Masa usia sekolah dasar sekitar antara 6 sampai 12 tahun. Menurut teori perkembangan anak Piaget, dinyatakan bahwa anak usia tersebut masuk dalam tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak mampu mengoperasikan berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda konkret. Penalaran logika menggantikan penalaran intuitif, namun belum bisa memecahkan permasalahan abstrak. Nah, maka dari itu, pembelajaran perlu dirancang sekonkret-konkretnya, mungkin dengan parti siswa yang aktif agar kompetensi kognitif siswa mampu tercapai secara optimal. Nah, kemudian ada materi akar pangkat 3. Materi akar pangkat 3 menurut Fazri dan Senja pada tahun 2010 mengatakan bahwa pengertian akar bilangan adalah yang diperoleh dari suatu bilangan yang diuraikan dengan pangkatnya. Nah, kemudian ada menurut Aris Setiawan pada tahun 2009 menyatakan bahwa akar pangkat 3 yaitu suatu bilangan mengalihkan bilangan tersebut dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Nah, jadi akar pangkat 3 yaitu kebalikan dari perpangkatan 3 atau inverse dari perpangkatan 3. Nilai akar pangkat 3 suatu bilangan X adalah Y, di mana perlu X sama dengan Y pangkat 3, dengan X dan Y merupakan bilangan real, sehingga dapat ditulis
akar pangkat 3 dari X sama dengan Y. Dalam bahasa Inggris, akar pangkat 3 disebut dengan cubic root. Nah, kemudian ada materi persyaratan. Bicara soal rumus akar pangkat 3, tentu harus mempelajari pangkat dan akar, karena kedua materi tersebut berkaitan. Perhatikan bentuk pangkat dan akar ini. 3 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 4, dan 2 pangkat 3 merupakan bentuk lain dari perkalian 2 kali 2 kali 2, sedangkan merupakan hasil dari perkalian 2 kali 2 kali 2. Nah, R pangkat N sama dengan X, maka menjadi akar pangkat X dan akar pangkat N dari X sama dengan R. Akar pangkat N dari suatu bilangan X adalah R, sehingga R pangkat N sama dengan X, dan dinotasikan sebagai N akar X. Dengan N disebut dengan indeks, kemudian X disebut radikan dengan X lebih dari 0, dan R disebut hasil, dan R disebut dengan hasil. Terdapat juga sifat seperti ini: A pangkat B per C sama dengan B akar A pangkat B. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, selanjutnya yaitu ciri khas dari materi akar pangkat 3, yaitu bilangan pangkat 3 adalah bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri berturut-turut sebanyak 3 kali. Sedangkan bilangan kubik adalah hasil bilangan yang dipangkatkan 3. Nah, sedangkan akar pangkat 3 dari suatu bilangan merupakan operasi kebalikan dari bilangan pangkat 3. Akar pangkat 3 suatu bilangan dilambangkan dengan 3 akar bla bla bla. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan dan kelemahan dalam materi akar pangkat 3. Nah, yang pertama yaitu siswa sulit dalam memahami konsep. Nah, misalnya yaitu menentukan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Yang kedua, siswa kesulitan dalam memahami prinsip. Nah, misalnya tidak dapat menerapkan sifat-sifat operasi dengan tepat. Yang ketiga yaitu siswa kesulitan dalam mengoperasikannya. Misalnya, siswa tidak menguasai operasi hitung bilangan berpangkat. Nah, selanjutnya yaitu kesalahan konsep. Nah, perlu pula untuk kita ketahui bahwa ada kalanya terjadi kesalahan konsep yang dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran perpangkatan maupun penarikan akar. Nah, beberapa kesalahan yang sering terjadi diantaranya yang pertama, masih adanya siswa yang belum memahami konsep perpangkatan. Nah, diantaranya siswa masih melakukan perkalian antara bilangan pokok dengan pangkatnya atau eksponennya. Misalkan 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 3, atau 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3, dan sebagainya. Namun untuk perpangkatan kuadrat, mereka memberikan jawaban yang benar. Misalnya 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2, atau 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu dalam melakukan perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama sering pula terjadi dilakukan dengan mengkalikan pangkatnya. Misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, yang ketiga yaitu kesalahan yang sering terjadi yaitu pada pembagian bilangan berpangkat oleh bilangan pokok yang sama dilakukan dengan cara membagi pangkatnya, bukan dengan cara mengurangkan pangkat yang dibagi oleh pangkat pembagi. Misalkan 26 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 26 dibagi 2. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu sering juga terjadi kekeliruan dalam menentukan hasil sebuah bilangan berpangkat yang pangkatnya lebih besar sehingga menghasilkan bilangan negatif. Walaupun prosesnya
Nah, yang keenam adalah hal yang sering terjadi kesalahan dalam penarikan akar adalah penarikan akar kuadrat. Misalnya, plus minus 3 atau plus minus 4. Memang kita sudah memahami bahwa sebuah bilangan positif merupakan hasil kali dua bilangan positif atau dua bilangan negatif. Nah, karenanya banyak yang beranggapan bahwa akar pangkat 2 dari sebuah bilangan positif mempunyai dua kemungkinan nilai, yaitu nilai positif dan nilai negatif. Misalnya, 5. Sebab 25 sama dengan 5 pangkat 2. Dan negatif 5 sebab 25 sama dengan negatif 5 pangkat 2. Jadi sama dengan plus minus 5. Namun demikian, dalam penarikan akar dibatasi hanya pada bilangan positif saja, sehingga kita tetapkan sebagai definisi akar pangkat 2 dari bilangan positif adalah bilangan positif. Fungsi alat peraga arpatik yang pertama, memotivasi dalam proses belajar mengajar. Khususnya bagi peserta didik akan dapat timbul minat belajar sehingga tercapainya tujuan belajar. Yang kedua, konsep abstrak matematika tersajikan dalam bentuk konkret sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti, serta dapat ditanamkan pada tingkat yang lebih rendah. Ketiga, hubungan antara konsep abstrak matematika dengan benda-benda di alam sekitar akan lebih dapat dipahami dengan jelas. Yang keempat, konsep-konsep abstrak yang disajikan dalam bentuk konkret, yaitu dalam bentuk model matematika yang dapat dipakai sebagai objek penelitian maupun sebagai alat untuk meneliti ide-ide baru dan relasi baru. Oleh karena itu, fungsi utama dari alat peraga arpatik ini adalah untuk menurunkan keabstrakan dari konsep agar peserta didik mampu menangkap arti sebenarnya konsep tersebut. Dengan melihat, meraba, memanipulasi objek atau alat peraga, maka peserta didik mempunyai pengalaman-pengalaman dalam kehidupan sehari-hari tentang arti dari suatu konsep. Kegunaan alat peraga arpatik yang pertama, alat ini dapat meningkatkan sensor motorik pada anak karena pada proses belajar mengandalkan pergerakan dan perpindahan suatu barang yang sesuai dengan hasil perhitungan atau perhitungan yang sedang dilakukan. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya ingat anak, di mana anak-anak dan manusia pada umumnya lebih bisa menerima serta memahami pelajaran dengan kegiatan-kegiatan praktek matematika. Yang ketiga, meningkatkan daya tangkap. Hal ini merupakan hal umumnya paling disukai. Anak dengan daya tangkap tinggi merupakan kebanggaan para orang tua, terutama sang ibu dari anak tersebut. Oleh karena itu, kegiatan belajar dengan alat peraga matematika ini merupakan upaya yang baik, khususnya dalam proses belajar mengajar matematika. Yang keempat, memotivasi anak untuk lebih giat belajar. Sekali anak menyukai sesuatu, maka ia akan selalu melakukan hal itu. Sama halnya dengan penggunaan alat peraga matematika ini dalam proses belajarnya. Menyukai kegiatan belajar mengajar yang kreatif, menarik, dan penuh dengan warna membuat rasa ingin belajar matematika akan tumbuh seiring berjalannya proses belajar mengajar. Yang kelima, menambah wawasan anak. Wawasan anak akan terus bertambah selama masa belajar. Dengan alat peraga penuh warna membuat anak senang dan ceria dalam proses belajar mengajar mereka, di mana anak-anak merasa senang dan bergembira saat proses belajar berlangsung. Para guru pembimbing dan orang tua dapat mengoptimalkan penyampaian hal-hal baru pada anak demi memperkaya wawasan anak.
bahan yang digunakan. Yang pertama, papan kayu dengan ukuran 80 x 60 cm. Yang kedua, kayu penyangga. Yang ketiga, pilos warna biru dan orange. Keempat, kopan kecil. Kelima, engsel. Keenam, paku. Ketujuh, bola kasur, double tip, lem kayu. Desain burung jalak yang berisi yang pertama ada kantong angka sebanyak 2 buah, berisi angka 1 sampai dengan 10 untuk menjawab soal. Kemudian kantong angka pada sayap satuan memiliki nilai tempat satuan dan kantong angka pada sayap ribuan memiliki nilai tempat jawaban puluhan. Kemudian yang kedua ada kantong soal berisi soal-soal akar pangkat 3. Yang ketiga sayap satuan berisi nilai pangkat 3 dan 1 sampai 9 yang memiliki nilai tempat satuan. Yang keempat sayap ribuan berisi nilai pangkat 3 dari angka 1 sampai 9 yang memiliki nilai tempat ribuan. Yang kelima, kantong untuk menyimpan soal. Yang keenam, kantong untuk menyimpan hasil pengerjaan. Dan yang terakhir, papan untuk menuliskan soal dan hasil. Alat yang digunakan yang pertama ada obeng, kemudian palu, gunting, cutter, alat lem tembak bakar, kemudian soal akar pangkat 3, dan yang terakhir hiasan. Mungkin untuk hiasan opsional. Cara membuat alat peraga arpatik ini, yang pertama siapkan alat dan bahan. Yang kedua cetak atau gambar burung jalak. Yang ketiga tempelkan kantong angka di pojok kanan atas dan kiri burung jalak. Kemudian tempelkan kantong angka pada badan burung jalak. Kemudian tempelkan kode satuan dan kode ribuan pada sayap burung jalak. Yang keenam ada tempelkan kantong untuk menyimpan soal. Yang ketujuh, tempelkan kantong untuk menyimpan hasil pengerjaan. Yang kedelapan, tempelkan papan untuk menuliskan soal dan hasil. Dan yang terakhir, hias sesuai dengan keinginan. Mungkin untuk menghias di sini disesuaikan dengan target atau disesuaikan dengan peserta didik. Kita langsung saja teman-teman, bagaimana cara menggunakan akar pangkat 3 jalak ini. Yang pertama kita mengambil soal di kantong soal secara acak. Nah, ini dia ada 148.877. Untuk ukuran anak SD ataupun untuk kita sendiri gitu ya sebagai mahasiswa, rasanya akan sulit gitu untuk menghafal akar pangkat 3 yang bernilai besar ini gitu. Nah, maka dari itu kelompok kami membuat media akar pangkat 3 ini. Nah, setelah didapat nih soalnya, kita simpan di sini. Nah, sekarang kita pisahkan mana yang bernilai ribuan atau ratusan ribu atau dan seterusnya dengan yang bernilai satuan. Nah, di sini ada ratusan ribu yaitu 148. Kita tulis 148. Kemudian nilai satuannya adalah 7. Kita tulis angka 7. Nah, pertama-tama kita kerjakan yang bernilai ratusan ribu dulu. Akar pangkat berapa yang hasilnya mendekati 148? Aturan mainnya mendekati tapi tidak boleh melebihi. Kita cari yang mendekati adalah 125, yaitu 5 pangkat 3. Maka kita ambil di kantong angka yang bernilai puluhan, yaitu 50. Kita ambil 50, kita simpan di sini. Nah, yang ini sudah selesai nih dikerjakan teman-teman. Kita cek terlebih dahulu agar tidak tertukar, agar tidak pusing. Nah, selanjutnya yang bernilai satuan nih, kita cari akar pangkat berapa yang hasil angka satuannya adalah 7. Kita cari, nah ada 27, yaitu 3 pangkat 3. Nah, kita ambil di kantong angka yang bernilai 3. Kemudian kita simpan di sini. Nah, setelah ada nih hasilnya, yang ini 50 ditambah 3, 53, betul. Nah, mungkin teman-teman sedikit meragukan, kok ini hasilnya bisa 53 gitu. Mungkin bisa dibuktikan nih teman-teman.
akar pangkat dari 148.877 menggunakan kalkulator. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.